Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, saya seorang wanita yang suka hadir di majelis ilmu. Bagaimana hukumnya, Buya? Ada yang mengatakan nggak boleh, soalnya bisa membuat wanita lupa akan tugasnya mengurusi suami dan anak di rumah. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang wanita melupakan tugasnya, biarpun di rumah juga nggak boleh. Nggak harus dihubungkan dengan keluar atau tidak keluar. Pembahasan keluar beda. Kalau seorang perempuan lalai dengan tugasnya, biarpun dia dekem di kamar juga nggak benar dia. Ini pembahasannya beda, jangan dicampur. Nah ini ya, kalau urusan dia teledor dengan tugasnya, biarpun dia di rumahnya nongkrong sambil main handphone juga nggak boleh. Nah, sekarang permasalahannya apakah boleh perempuan tuh keluar rumah? Ya ini. Kan dalam Al-Quran waqarna fi buyutin. Yani ada tinggal di rumah, kemudian juga sebetulnya ini ayat, kebetulan hadis besok ini. Ini pertanyaannya mendahului hadis ini, bagus nih. Hadis besok ini bab targhib fi luzubi nisa'i buyutahunna wa targhibuhunna minal khuruj minha. Himbauan wanita untuk banyak tinggal di rumah dan peringatan untuk tidak keluar rumah. Dan nanti setelah itu ada penjelasan kalau keluar ada rambu-rambunya. Berarti bukan dilarang sebetulnya nanti. Ini sebelum hadisnya ada nanti dalam kitab Targhib ada yang kebetulan adalah insya Allah minggu depan akan kami ceritakan lebih luas. Tapi kalau sudah ada pertanyaan. Jadi perempuan itu tidak dilarang keluar rumah. Tentunya dengan beberapa rambu-rambu. Pertama adalah tidak meninggalkan tugas intinya. Tugas intinya. Yang kedua, tentunya sang suami merestui. Jangan sampai suami lagi punya hajat dengan dia seenaknya saja. Alasan pengajian dan sebagainya. Nah, izin suami. Nah, ini pembahasan izin suami itu panjang kisahnya. Lah suami boleh saja tidak mengizini istrinya ngaji, ikut pengajian, kalau istrinya ustadz bisa ngajar. Suaminya juga pinter enggak? Istrinya suruh dekem di rumahnya, terus mau ngapain? Dia enggak bisa ngajari, misalnya. Sehingga kaidahnya adalah sederhana. Kalau memang kamu tidak bisa, kalau bisa ngajari istrimu, senangkan istrimu di rumah kau ajari. Cuman kan tidak semua orang bisa mengajari. Jadi kalau ada seorang wanita untuk tinggal di rumahnya, tentu itu hal yang terbaik. Dalam kondisi tertentu. Jadi para ulama dari masa ke masa menjelaskan memang seandainya di rumah tercukupi kebutuhannya. Kebutuhan itu bukan kebutuhan makan saja, ilmunya, kenyamanannya. Maka cukup, ngapain keluar rumah. Tapi kadang seorang perempuan lihat, suaminya mungkin juga jarang di rumah. Ilmu juga tidak pernah mengajarinya karena suaminya mungkin bahkan istrinya mungkin jauh lebih pintar barangkali. Nah, kemudian ingin belajar ilmu agama. Pilihannya dua loh ya. Suaminya belajar kulaan ngajari istrinya. Itu berat. Atau suami membayar orang untuk ngajari istrinya. Fardu ain tentang kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Fardu ain termasuk membersihkan hati. Kalau nggak bisa, biarkan mereka berkumpul dengan orang untuk belajar bersama-sama. Jadi boleh seorang perempuan keluar bahkan ke masjid, la tamna'u ima akum anil masjid. Bahkan Nabi pernah melarang, jangan kau larang perempuan-perempuan itu pergi ke masjid. Dulu di saat ada orang pada melarang, Nabi mengatakan jangan kau larang mereka pergi ke masjid. Langsung Nabi mengatakan, bahkan suatu ketika diriwayatkan adalah keluarga Sayyidina Umar bin Khattab mau keluar ke masjid. Kemudian putra Sayyidina mengatakan, mau kemana? Aku mau keluar ke masjid. Lalu diingatkan, apakah Anda tidak mendengar bahwasanya Sayyidina Umar pernah melarang? Lalu adalah diperkenankan tentunya itu tadi tidak meninggalkan kewajiban intinya. Kemudian yang kedua adalah tentunya di saat suami tidak memerlukannya, itu juga kebutuhan inti sebetulnya. Dia bahasa lain dengan restu dan izin. Kemudian setelah itu tempatnya tempat terhormat. Dan Anda sebagai seorang suami hari ini jangan ego
lalu mengatakan istri harus tinggal di rumah saja, dia tidak boleh keluar. Hari ini beda, bukan zaman tahun 70 ke atas, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah kelihatannya ayam-ayam, tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Jadi sangat beda. Sehingga sampai ada ulama mengatakan, bagaimana seorang istri dilarang pergi ke masjid, menghadiri majelis ilmu, sementara suami pun tidak bisa melarang pergi ke mall kok. Ini kan, jadi tidak ada keseimbangan dalam melarang itu. Ke mall nggak bisa ngelarang kan? Ke mall nggak bisa dilarang, mall, ke pasar-pasar nggak bisa dilarang. Maka para ulama yang bijak menyesuaikan keadaan hari ini, lemahnya ilmu di rumah-rumah, maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah, kadang rumah tidak terhormat, kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang mau berkumpul, tolong yang perlu diperhatikan adalah menjaga kehormatan majelis, menjaga kehormatan wanita, dan tugas wanita harus diperhatikan. Dan pada zaman Nabi pun ada wanita belajar dengan baginda Nabi SAW. Dan Nabi pun menyebut tentang orang sholat. Jangan sampai sebagai orang nggak boleh perempuan sholat di masjid. Bagaimana boleh sholat di masjid? Nabi mengatakan sopnya perempuan yang paling bagus, yang paling belakang. Berarti ada perempuan sholat di masjid. Bahkan istri Nabi pun membuat kamar-kamar, bukan kamar, menyekat, mengklaim tempat untuk iktikaf di masjid Nabi Muhammad SAW. Wa ya'tikaf ba'dihi azwajuhunna, dan telah iktikaf di masjid istri-istri Nabi setelah baginda Nabi. Jadi semua harus diletakkan pada tempatnya. Kalau sudah masjidnya kecil, tidak nyaman, laki perempuan berbaur dan sebagainya, ya itu menjadi tidak boleh. Bukan karena perempuan nggak boleh ke masjid, tapi keadaannya sudah tidak sehat lagi. Tapi ada majelisnya seorang, misalnya seorang ustadzah yang dia bisa menjaga syiar perempuan terhormat, ya itu ya sah-sah saja. Atau mungkin seorang ustadz tapi dengan kerapiannya, ya sah-sah saja yang demikian itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang sudah semangat ngaji, sudah mulai ngerti halal haram, gara-gara belajar lalu terhenti karena ada misalnya larangan ke masjid. Kadang yang menjelaskan larangan ke masjid kan dikembangkan, makanya masjid aja nggak boleh, maka kumpul ngaji nggak boleh. Akhirnya nggak ada kumpulan pengajian, kumpulan arisan. Ini, jadi seperti itu para ulama dari masa ke masa menjelaskan begitu. Cuman kalau bicara tentang keutamaan, mana yang lebih dalam kondisi tertentu. Misalnya kondisi aman, di rumah juga banyak ilmu, suami juga ada di rumah, keluarga juga ada di rumah. Seandainya disuruh milih, maka lebih baik di rumah saja. Tidak usah pergi ke tempat semacam ini. Akan tetapi keadaannya sangat berubah di hari ini. Jadi boleh seorang perempuan berkumpul untuk mencari kemuliaan, belajar, menuntut ilmu. Tentunya yang perlu dijaga adalah kehormatan majelis, tidak membuat fitnah. Dan fitnah itu adalah membuat dia tergoda dengan yang haram atau membuat orang lain tergoda dengan dia. Kalau kita disemakan fitnah. Jadi kalau majelis terhormat, maka kami menghimbau ada pemisahan tempat, kemudian kalau pulang tetap ghaddul basar, menjaga mata dan seterusnya. Nah, tetap harus ada rambu-rambunya. Dan ini adalah dijelaskan oleh para ulama, termasuk ke masjid. Jangan perempuan dilarang ke masjid. Tapi kalau masjidnya kecil, sudah nggak terhormat, ya jangan. Malah tidak baik. Memang sebaik-baik wanita sholatnya adalah di rumahnya, itu disebutkan riwayat. Kan ada wanita paling bagus sholat di rumahnya. Cuman rumahnya belum tentu rumah sehat. Mungkin satu rumah ada sepupunya, ada yang lainnya. Dia menjadi tidak nyaman di situ. Sehingga dia ingin pergi ke masjid yang lebih khusyuk. Bisa saja. Di rumahnya tidak sehat. Apalagi banyak tukang, banyak orang kerja. Sehingga dia tidak nyaman. Mana rumah terhormat. Jadi jangan disamakan berita yang dibicarakan di negeri Arab yang sangat terhormat atau di negeri kita yang bebas itu. Maka dalam memberikan fatwa, penjelasan disesuaikan dengan keadaan. Hari ini perempuan itu tidak boleh pergi ke majelis taklim. Dia tenang-tenang aja. Dia sudah punya jadwal mau shopping. Nah ini kan begitu. Di saat terjadi banjir, Anda tidak perlu membendung, tapi Anda buat aliran. Apa sih kegiatan wanita? Daripada sekarang punya kegiatan nggak benar, dibuat kegiatan-kegiatan yang positif. Anda larang suruh tinggal di rumah saja, waduh, berantakan malahan. Di rumah saja, nggak boleh keluar. Akhirnya apa?
Rupanya canggih dia berurusan dengan internet, dengan seluk-beluknya, dan dengan keburuk-burukannya. Karena dia sudah layak minta handphone yang terbagus, internet full, nggak pernah keluar rumah. Masya Allah. Hari ini sangat beda. Kejahatan bisa masuk ke kamar kita sendiri, ke rumah kita sendiri. Baik, jadi kami tetap Masya Allah menghimbau kepada ibu-ibu yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadikan Anda mulia insya Allah. Tapi ingat, tetap harus tahu rambu-rambunya. Rambu-rambunya. Dan ini adalah kegiatan macam-macam apapun. Jangankan kok urusan-urusan pengajian. Jika Anda ingin bertemu dengan sanak kerabat atau teman-teman perempuan, sah. Jadi para suami jangan Anda melarang pengen ketemu teman-temannya. Nanti takut gunjing ya. Kalau bab gunjing jangan dong. Kalau ketemu ada temu kangen. Istri Anda pengen ketemu sahabatnya. Atau yang namanya reuni dengan perempuan-perempuan. Asalkan perempuan terhormat, sah. Izinkan mereka. Untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dihadirkan. Jadi jangan jadi suami itu, kamu tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Anda sendiri kurang bisa menghibur dia. Bisa stres dia. Anda izinkan dia bertemu dengan kerabatnya dan sebagainya, teman-temannya. Termasuk juga kami ingatkan para ibu-ibu itu, ada suami itu yang modelnya model uzubah, dia sudah menikah tapi gaya jomblo. Masuk gaya jomblo itu, biarpun sudah menikah tapi masih sering duduk dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi bukan nakal dia. Tapi bang gayanya begitu. Sampai di rumah tanggung jawab, kumpul. Nah, kalau istri cerdas, ya sudah bang, ngopinya di rumah saja deh. Nanti sambil baca sholawat 3.000. Gitu aja. Dibuatin masakan yang enak, jangan dilarang. Keluar lagi. Oh, dia tidak melakukan keharaman. Dia tuh hanya pengen senang sama temannya. Nyantai ngobrol biasa. Mungkin ada diskusi sambil bisnis dan sebagainya. Kadang orang itu gampang melarang tapi tidak memikirkan akibatnya apa setelah itu. Baik, jadi kesimpulannya, wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia dimanapun tempatnya, apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita untuk membangkitkan wanita agar bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya itu adalah hal yang baik bagi wanita. Tapi ingat, pertanyaannya kadang begini, saya nggak boleh sama suami saya hadir di majelis begini, gimana Bu ya? Jangan datang dong, suamimu nggak boleh kok. Biarpun pengen barisan paling depan, saya pengen lihat guru, nggak boleh, karena suamimu tidak mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan dong. Cuman saya ingin bertanya kepada suaminya, kenapa tidak kau izinkan Pak? Mau kau ajari di rumahmu sendiri? Enggak juga. Lah enggak juga, kenapa tidak kau izinkan? Gosok banget Anda ini. Hah? Jadi harus tahu diri waktu Anda melarang istri Anda, itu harus Anda ngerti. Ya gitu. Jadi kamu jangan masak, istriku. Ya enggak masak, ente yang masakin dong. Ya, gitu loh ibaratnya, jangan sampai enggak masak tapi ya cari makan, lapar. Jadi gitu maksudnya, yuk yang mandang itu sesuai dengan kebutuhan. Dan khususnya hari ini Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, pulang semakin lembut dengan suami ya, bukan pulang tambah sombong. Itu saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.